Udah siap? Yuk, berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Oh, sehat pasti. Baik, pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang bangsa Indonesia. Apa yang mau dibahas? Banyak lah. Dari mulai floranya, kemudian bentang alamnya, kemudian tentang segala hal yang menjadi kebanggaan kita hidup di Indonesia. Siap kan? Kalau siap, yuk kita simak. Indonesia. Secara geografis, letak Indonesia termasuk sangat strategis karena diapit oleh dua benua dan dua samudera. Letak geografis Indonesia juga memberi pengaruh banyak sehingga terbentuk kondisi geografis yang sangat unik dan beragam. Keadaan geografis Indonesia mempengaruhi keadaan penduduk Indonesia seperti pekerjaan, pemukiman, serta sektor ekonomi dan perdagangan. Persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia juga merupakan salah satu unsur keadaan geografis Indonesia. Fauna adalah jenis hewan yang hidup di suatu kawasan, sedangkan flora adalah spesies tumbuh-tumbuhan yang hidup di suatu kawasan dan tumbuh secara alami. Hebatnya Indonesia, kita memiliki keanekaragaman flora fauna yang banyak di kalangan iklim Indonesia tropis. Tiap daerah di Indonesia memiliki corak spesies tanaman dan hewan yang berbeda-beda dan sesuai dengan habitatnya. Faktor-faktor alam yang memiliki pengaruh pada awalnya perbedaan spesies flora antara lain kondisi iklim lokal, jenis tanah, ketinggian tempat, ketersediaan air, dan unsur biotik. Sedangkan adanya keanekaragaman spesies fauna di Indonesia dipengaruhi oleh faktor alam, adaptasi hewan, dan habitat alam. Indonesia kaya akan flora dan fauna. Banyak spesies makhluk hidup yang tidak dapat ditemui di bagian dunia lain. Sayangnya, kelangkaan tersebut kebanyakan dikarenakan kerusakan habitat oleh manusia. Berikut ini adalah beberapa nama hewan yang hanya tinggal di Indonesia. Yang pertama, gajah Sumatera, badak Jawa, elang Jawa, harimau Sumatera, orang utan, komodo, lumba-lumba pesut mahakam, burung cendrawasih, maleo, dan babi rusa. Dan tidak hanya hewan, ternyata di Indonesia juga mempunyai 10 tumbuhan langka yang hanya ada di Indonesia. Yang pertama adalah bunga bangkai. Yang kedua, Rafflesia arnoldi. Ketiga, cendana. Keempat, pohon damar. Kelima, kantong semar. Keenam, kayu ulin. 7, anggrek tebu. 8, tengkawang. 9, daun payung. Ke-10,
Ini bunga yang saya pernah ambil ketika nanjak di Gunung Lawu, Edelweiss Jawa. Mantap. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Selain negara kepulauan, Indonesia juga disebut negara maritim. Wilayah Indonesia sendiri mencapai 1,905 juta kilometer persegi dan terbentang dari Sabang hingga Merauke. Selain Indonesia, ada juga negara kepulauan lainnya seperti Madagaskar, Papua Nugini, Jepang, Filipina, hingga Selandia Baru. Alasan Indonesia disebut sebagai negara maritim adalah karena sebagian besar wilayah kita adalah perairan. Menurut data dari Rujukan Nasional Data Kewilayahan Republik Indonesia yang dikerjakan oleh Badan Informasi Geospasial dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut, luas total wilayah perairan Indonesia mencapai 6,32 km persegi atau lebih besar dibanding luas daratan yang hanya mencapai 1,905 juta km persegi. Selain itu, Laut Indonesia diketahui sebagai wilayah marine mega biodiversity terbesar di dunia, sebab Laut Indonesia memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang. Keren kan? Letak geografis Indonesia berdampak untuk aspek ekonomi. Indonesia menjadi wilayah yang ramai pendatang dari negara lain. Efeknya, Indonesia dapat menjalin hubungan baik dengan negara pendatang dan menjadi jalur perdagangan dunia. Selain menjadi jalur perdagangan, Indonesia juga berpotensi menambah devisa negara melalui bidang pariwisata. Indonesia dapat mengandalkan tempat wisata yang indah dan kerajinan tradisional yang khas seperti pakaian batik atau ukiran kayu. Kondisi geografis membuat Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Hal itu yang membuat terciptanya toleransi di tengah kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Walau ada dampak positif, ternyata juga ada dampak negatif. Letak Indonesia yang begitu strategis membuat beragam budaya dari luar masuk dengan mudah ke Indonesia. Budaya yang masuk berpotensi menggeser budaya lokal yang sudah kental di tanah air, dan lambat laun budaya lokal pun terancam luntur. Letak geografis suatu negara pasti memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan letak geografis Indonesia. Dalam bidang ekonomi, kelebihan letak geografis Indonesia di bidang ekonomi antara lain adalah dapat menambah devisa negara, dapat dijadikan sebagai pusat perekonomian di antara dua samudra dan dua benua, dan dapat dijadikan sebagai jalur perdagangan dunia, dapat mengembangkan pariwisata lebih lanjut dalam kancah dunia, dan menjadikan beberapa tempat di wilayah Indonesia sebagai destinasi pariwisata. Contohnya adalah Bali, Lombok, dan sebagainya. Dalam sektor komunikasi, kelebihan letak geografis Indonesia di sektor komunikasi antara lain adalah dengan adanya keanekaragaman bahasa yang unik dan khas seperti bahasa Jawa, Sunda, Batak, Padang. Selain itu, warga negaranya sebagian besar harus belajar bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Dalam sektor transportasi, kelebihan letak geografis Indonesia di sektor transportasi antara lain adalah dapat membuat infrastruktur untuk meningkatkan transportasi tujuan wisata, meningkatkan transportasi laut dan keamanan laut secara maksimal, meningkatkan akomodasi angkutan umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam bidang sosial budaya,
Kelebihan letak geografis Indonesia di bidang sosial budaya antara lain adalah dengan adanya keanekaragaman pakaian, baik dari adat setempat atau ciri khas lain seperti batik. Indonesia merupakan negara dengan akulturasi budaya asing dan lokal yang berkembang dengan baik, sehingga dengan adanya akulturasi tersebut menjadikan negara ini memiliki keanekaragaman budaya asing dan lokal yang sangat baik. Kekurangan letak geografis Indonesia dalam bidang transportasi antara lain adalah akan terjadi kepadatan lalu lintas karena bertambahnya jumlah imigran yang masuk, kendaraan luar negeri yang mulai merajai otomotif negara sehingga hasil karya negeri kurang diapresiasi, serta akan kehilangan modal dalam meningkatkan transportasi tradisional. Sedangkan dalam bidang sosial budaya, kekurangannya akan menjadi dampak pada budaya lokal, di mana budaya lokal nantinya akan tersingkirkan dan diganti oleh budaya asing yang masuk. Budaya asing akan masuk memberikan dampak negatif bagi bangsa Indonesia, serta maraknya perilaku yang tidak sesuai dengan adat istiadat atau norma-norma yang berlaku di Indonesia. Apabila hal ini tidak segera dicegah, maka budaya lokal akan hilang. Seperti biasa, ada 10 soal yang harus kalian kerjakan. Dan pastinya mudah sekali. Yuk, kerjakan. Demikianlah video kali ini. Mudah-mudahan dapat menggugah semangat kalian dan menjaga bangsa ini sampai darah titik penghabisan. Sampai ketemu, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Yeah.